Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillahirrahmanirrahim, marilah kita selalu memuji Allah dalam segala yang kita alami dalam kehidupan ini. Kemudian salat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adrahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang usul fikih, yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang Al-Quran dan bagaimana cara memahaminya, Al-Hadis juga pernah, kemudian Al-Ijma, kemudian Al-Qiyas. Pekan yang dua pekan atau 2 Jumat sebelumnya kita membahas Al-Istihsan, yaitu katakanlah menurut hadis atau menurut Quran seharusnya haram, akan tetapi dibolehkan karena faktor sulit atau untuk mewujudkan sesuatu hukum yang bijak. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kalau seandainya terjadi hal baru bagaimana seandainya terjadi hal baru, disebut an-nawazil. Ketika hal baru tersebut tidak tercakup dalam Quran, tidak tercakup dalam hadis, bagaimana hukumnya gitu. Jadi kalau ada masalah baru, nanti akan dilihat apakah Al-Quran mencakupnya, kalau tidak apakah Al-Hadis mencakupnya, kalau tidak apakah terdapat ijma, kalau tidak apakah bisa dilakukan qiyas. Nah, kalau bisa dilakukan qiyas, maka dilakukan qiyas. Seperti contoh di negara Arab yang ada gandum, di Indonesia yang ada beras. Apa hukumnya? Apakah beras termasuk benda yang kena zakat atau tidak? Itu dilakukan qiyas karena ada yang semisal dilakukan qiyas. Yang jadi masalah di malam ini adalah bagaimana kalau tidak ada qiyas, tidak ada ijma, tidak ada Al-Quran, tidak ada As-Sunnah yang membahas masalah tersebut. Apakah dibiarkan tanpa hukum? Saya kira mustahil. Kenapa? Karena yang namanya fikih akan membahas seluruh aktivitas manusia, Kalau ada masalah baru yang muncul, harus ada hukumnya. Contoh begini, maka Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal ketika akan diutus ke Yaman. Jarak antara Madinah dengan Yaman waktu itu jauh, dan kemungkinan akan Mu'adz bin Jabal di Yaman akan menghadapi masalah baru yang tidak bisa ditanya langsung ke Rasulullah karena jarak. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, Mu'adz, kalau engkau menemukan masalah baru nanti di Yaman, apa yang kau lakukan? Kata Mu'adz, saya melihat dalam Quran Rasulullah, apakah ada yang semisal dalam Quran? Apakah tercakup dalam ayat-ayat Quran? Kalau tidak, kata Rasulullah, saya akan melihat di sunnah. Kalau tidak, ajtahidu ra'yi wala alu. Di sini ada makna ijtihad. Di antara makna ijtihad adalah al-qiyas, dan di antara makna ijtihad adalah yang hari ini akan kita bahas, yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah bahasan kita hari ini, yang mana tidak menentukan hukum berdasarkan Quran, tidak berdasarkan sunnah, tidak berdasarkan ijma, tidak berdasarkan qiyas. Ada namanya maslahah mursalah. Maka
kurang tepat kalau menanyakan hukum, tolong sebutkan dalilnya dari Quran dan hadis sahih. Itu baru 2, dalil masih banyak. Nah, hari ini kita akan menyebutkan maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Hari ini kita akan berbicara. Sebelum saya bahas maslahah mursalah, saya akan beri contoh dulu. Jadi ada yang mengatakan, bukankah agama sudah sempurna? Agama sudah sempurna, tapi masalah baru terus bermunculan gitu. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, artinya agamanya sudah sempurna, tapi tidak berarti tidak ada masalah baru dalam agama. Tidak berarti ada masalah baru dalam agama. Akan terus bermunculan. Maka maknanya adalah agama sudah sempurna secara prinsip, secara pokok-pokoknya sudah sempurna. Dan insya Allah masalah yang baru kalaupun muncul di kemudian hari akan bisa dijawab oleh kesempurnaan agama tersebut. Di antaranya nanti hari ini namanya maslahah mursalah. Maslahah mursalah memang memakai maqasid. Sebagai contoh, di zaman Abu Bakar muncul situasi di sini nanti disebutnya al-muqtadhi. Apa situasinya? Para penghafal Quran yang ikut perang Yamamah banyak yang meninggal. Situasi membuat Umar khawatir, ini kalau mereka meninggal dan Quran belum sempat dibukukan atau dijadikan mushaf, bahaya, Quran bisa hilang. Umar maju ke Abu Bakar tolong buat keputusan Quran dijadikan mushaf. Abu Bakar nggak berani. Kenapa? Karena kan nggak pernah disuruh Rasulullah. Tidak pernah disuruh Rasulullah. Tidak ada hadis, tidak ada ayat yang menyuruh untuk membuat mushaf. Memang tidak ada. Abu Bakar sendiri ragu. Umar datang lagi ke Abu Bakar. Abu Bakar, ini ada situasi. Situasi ini tidak ada di zaman Rasulullah. Situasi ini nanti dalam usul fikih disebut muqtadhi. Bagaimana? Akhirnya Umar terus diskusi dengan Abu Bakar dan Abu Bakar setuju. Pertanyaannya, apakah berdasarkan Quran dan Sunnah dalam hal membuat Quran menjadi mushaf? Tanpa Quran, tanpa Sunnah, akan tetapi berdasarkan sebuah maslahah. Yaitu apa? Dikhawatirkan Al-Quran hilang karena para penghafalnya banyak yang meninggal. Sedikit kesan dari peristiwa ini, ternyata para sahabat tidak merasa pasti masuk surga ketika menghafal Quran. Buktinya mereka meninggal di medan perang. Kalau menghafal Quran cukup tiket masuk surga, dia nggak akan perang. Ngapain perang? Cukup hafal Quran selesai. Tapi mereka pun meninggal di medan perang. Karena sekali lagi yang berat dari Al-Quran adalah mengamalkannya, termasuk mengamalkannya adalah membela agama Allah. Jadi kalau cuma dilombakan, dihafalkan, nggak ada masalah. Bagi siapa? Bagi yang tidak beriman. Tapi yang beriman akan bermasalah dengan mereka yang menginginkan Al-Quran diamalkan. Gitu. Oleh itu, terimakumullah, peristiwa ini menjadi dalil yang sangat kuat adanya satu dalil bernama maslahah mursalah. Abu Bakar sempat ragu, kenapa harus dibukukan, kenapa harus dibuat mushaf? Tidak ada hadis, tidak ada ayat. Yang ada adalah berdasarkan sebuah situasi yang membuat ada kepentingan tertentu, yaitu jangan sampai Al-Quran tidak sampai ke generasi setelah para sahabat, generasi setelahnya, maka Al-Quran dijadikan mushaf. Dijadikan mushaf. Yang menarik adalah hal baru itu ada 2. Hal baru dalam bab ibadah, hal baru dalam bab selain ibadah. Yang namanya maslahah mursalah akan dibicarakan dalam hal baru selain ibadah. Selain ibadah. Jadi
kapan maslahah mursalah dipakai? Kalau hal baru tersebut muncul dan babnya adalah selain ibadah atau disebut muamalat atau disebut al-adat. Jadi ada ibadah, ada al-adat. Al-adat hubungan kita dengan manusia, al-ibadah hubungan kita dengan Allah. Hal baru dua dalam fikih, dalam bab al-adat selain ibadah urusannya maslahah mursalah. Yang satu lagi dalam bab ibadah, nah ini masalahnya adalah kemungkinan bid'ah atau tidak ada dalam bab ibadah. Kemungkinan bid'ah atau tidak. Jadi bid'ah itu tidak ada dalam bab selain ibadah. Al-adat tidak ada. Al-adat itu urusannya masalah mursalah nanti. Nah, namun sedikit saya singgung. Insya Allah nanti kesempatan selanjutnya akan kita bahas. Ternyata dalam usul fikih tidak ada kaidah mengatakan tidak dilakukan sama dengan haram. Tidak ada kaidah mengatakan tidak sunnah sama dengan bid'ah. Itu tidak ada. Itu urusannya Jumat pertama ya. Jumat pertama ke depan. Karena nanti ada tinjauan usul fikih bahwa kaidah yang mengatakan tidak sunnah bid'ah itu menjadi salah gitu. Berdasarkan tinjauan usul fikih. Bagaimana dengan al-aslu fil ibadah at-tahrim? Kalau ada dalil tidak haram gitu. Kalau ada dalil tidak haram. Yang jadi masalah adalah belum bertanya ada dalilnya atau tidak sudah bid'ah. Ini juga jadi masalah. Insyaallah pekan pertama ya. Pekan pertama ya. Insyaallah. Namun hari ini masalah mursalah babnya khusus, yaitu hal baru dalam aktivitas manusia yang tidak berhubungan dengan ibadah tapi berhubungan dengan al-adat, yaitu bab selain ibadah. Alhamdulillah, contoh lain masalah mursalah supaya bisa dipahami. Di zaman Umar bin Khattab ada 5 orang membunuh 1. Terjadi di Yaman, di Son'a. Yang di Yaman jadi bingung, ini gimana? Apakah dikisos atau tidak? Apakah 5 orang membunuh 1, 5-5-nya dikisos? Masalahnya kenapa? Masalahnya Quran bilang 1 bunuh 1 kisos. 1 bunuh 1 kisos. Secara Al-Quran atau kalau memahaminya tidak mendalam akan mengatakan 1 bunuh 1 kisos, 5 bunuh 1 tidak kisos. Umar bin Khattab mengirim surat ke gubernur Yaman waktu itu. Dia mengatakan kalau seandainya seluruh penduduk Yaman, penduduk Son'a bersepakat untuk membunuh 1 orang, saya kisos semuanya. Apa landasannya? Maslahah. Yaitu apa? Umar khawatir kalau 5 bunuh 1 tidak dikisos, nanti orang membunuh pakai berjamaah. Apalagi di zaman WA grup, wah parah itu. Bagaimana menghindari kisos? Membunuh berjamaah. Maka diputuskan oleh Umar, siapapun yang terlibat dalam pembunuhan semuanya dikisos. Semuanya dikisos. Kalau hanya berdasarkan Quran dan Sunnah saja tanpa ada yang lain, nggak akan ada 5 bunuh 1 kisos. Tidak akan ada Quran dimushafkan, dijadikan mushaf. Maka tolong dalam bab fikih tidak terbatas hanya Quran dan Sunnah, akan tetapi meluas sesuai dengan arahan Quran dan Sunnah. Ada yang namanya maslahah mursalah. Sederhana saja, kita mau mencari hukum tentang apa? Hukum ngebut. Mau dicari di Quran, mau dicari di Sunnah, nggak ada. Yang ada adalah nanti sebuah maslahah yang dijaga, yaitu kematian. Kalau begitu hukum ngebut haram. Karena berdasarkan maslahah mursalah, juga berdasarkan beberapa kaidah yang lain. Yang harus difahami juga dalam maslahah mursalah, hukum adalah media untuk mewujudkan maslahah. Apa itu maslahah? Maslahah itu 2, menyadari adanya manfaat di balik perintah, menyadari adanya bahaya di balik larangan.
pembagian maslahah ada 3. Nah, ini agak teori, nggak apa-apa lah. Maslahah mursalah. Pertama maslahah mu'tadar. Jadi 3 jenis maslahah. Pertama mu'tabaroh. Apa itu mu'tabaroh? Disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan jadi ada teks dari Quran dan Sunnah yang mengakuinya. Mu'tabar itu diakui. Sedangkan maslahah mulghah, maslahah yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Masalah mu'tabarah misalkan, kenapa qisas? Menjaga jiwa. Kenapa jihad? Menjaga agama. Kenapa mencuri dipotong tangan? Menjaga harta. Itu semua ada ayatnya. Disebut maslahah mu'tabarah. Apa itu masalah mulghah? Mulghah itu dianulir. Dianulir. Atau bukan di cancel, apa ya? Jadi tidak dianggap gitu mulghah. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh, demi maslahat perempuan maka lebih baik tidak pakai jilbab karena jilbab mengurangi kecerdasan perempuan. Itu jelas bertentangan dengan ayat. Sudah, nggak usah didengar. Nggak usah didengar. Mulghah supaya adil, perempuan dapat 1, laki-laki dapat 1, berbanding 1 dalam bab waris. Mulghah sudah. Karena bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ini yang masalah mulghah yang paling banyak siapa? Orang liberal. Orang-orang liberal. Yang terkadang liberal ini saya kadang-kadang ragu juga, liberal ini beriman apa enggak gitu. Memang kita ya orang liberal tuh kalau diskusi, masya Allah. Tapi kalau taraweh lebih dari setengah jam bingung dia. Nggak betah. Gitu. Ada mu'tabarah, ada mulghah. Mu'tabarah memang ada ayatnya. Mulghah bertentangan dengan ayat. Yang bagaimana mursalah? Mursalah ini secara ayat tidak ada yang melanggar. Secara ayat tidak dibatalkan. Ayat dan hadis. Terus bagaimana? Tidak dibatalkan jadi mulghah, tidak diakui jadi mu'tabarah, tidak diakui tidak dibatalkan. Namanya mulghah. Mursalah. Mursalah ini tidak ada ayat secara spesifik menyebutnya. Maka tadi 1 bunuh 1 qisas, jaga jiwa. 5 bunuh 1, mana ayat yang ada? Kalau begitu tidak ada ayat yang menetapkannya, tidak ada ayat yang membatalkannya, tidak ada hadis menetapkannya, tidak ada hadis membatalkannya. Berarti mursalah. Mursalah itu apa artinya? Tidak diikat gitu.